Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir ke tempat ini atau di kelas ini hanya untuk mendengarkan presentasi kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keamanan privasi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Egi Abarija. Nama saya Fauzan Saliman. Nama saya Muhammad Ali Kaputra. Nama saya Erwin. Selanjutnya ada keamanan privasi. Mungkin teman-teman juga sudah tahu apa itu keamanan privasi. Di sini saya akan mempresentasikan singkatnya saja, yaitu tentang keamanan privasi. Data privasi data berkaitan dengan mengendalikan akses terhadap informasi pribadi yang memastikan penanganannya yang tepat. Sedangkan keamanan data mencakup melindungi informasi dari akses yang tidak sah, kebocoran atau ancaman. Jadi intinya tuh keamanan privasi adalah untuk melindungi sebuah tipe data informasi dari ancaman cyber, kebocoran dan juga peretasan. Nah, di sini saya mengambil materi yang telah diberikan kepada kami, yaitu arsitektur keamanan dan juga komputing. Saya akan menjelaskan sedikitnya dalam era teknologi ini. Arsitektur keamanan dalam desain sistem mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk melindungi data dan integritas sistem dari ancaman dan serangan. Sedangkan quantum computing atau komputasi kuantum telah muncul sebagai salah satu inovasi paling menjanjikan yang dapat mengubah wajah komputasi kita secara fundamental. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum, teknologi ini menjanjikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan kecepatan dan efisiensi yang jauh melampaui kemampuan komputer klasik saat ini. Mungkin materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Diansa. Oke, yang pertama arsitektur keamanan. Yang pertama itu enkripsi data. Proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang cepat. Tujuan dari enkripsi adalah untuk melindungi kerahasiaan dari pihak tidak berwenang. Contohnya ada keamanan informasi termasuk komunikasi dan penyimpanan data dan transaksi keuangan. Yang kedua itu firewall, berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari suatu jaringan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan atau perangkat dari ancaman seperti peretas, malware, dan serangan lainnya. Jenis-jenis firewall ada 3: firewall perangkat keras, firewall perangkat lunak, dan firewall jaringan. Kita ambil contoh dari firewall perangkat lunak aja, guys. Contoh firewall lunak sistem operatif seperti Windows, Mac OS, dan lainnya. Mungkin firewall perangkat lunak bawaan. Fungsi melindungi perangkat kalian dari akses yang tidak diinginkan dan ancaman jaringan. Contohnya ketika kalian menghubungkan laptop kalian ke jaringan WiFi publik atau di kafe, firewall perangkat lunak akan membantu melindungi laptop Anda dari serangan yang mungkin berasal dari perangkat lain di jaringan tersebut. Next. Yang ketiga, sistem deteksi dan respon intrusi IDS atau IPS. Digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringan komputer serta merespon dengan cepat. Ini membantu mencegah atau meminimalkan dampak serangan cyber. IDS atau Intrusion Detection System berfungsi sebagai alat pemantau yang memberikan peringatan jika mendeteksi ancaman sosial. Sedangkan IPS itu Intrusion Prevention System. IPS adalah sistem yang tidak hanya mendeteksi aktivitas mencurigakan pada IDS, tapi IPS itu memblokir serangan lawan. IPS berada di jalur lalu lintas jaringan dan dapat secara aktif memblokir serangan lawan. Perbedaan antara IDS dan IPS hanya mendeteksi. Kalau IDS itu hanya mendeteksi dan memberikan peringatan tanpa mengambil tindakan untuk menghentikan serangan. Sedangkan IPS itu mendeteksi dan
Selanjutnya yang keempat, secure enclave. Lingkungan eksekusi yang tervisualisasi di dalam perangkat keras komputer. Secure enclave adalah teknologi keamanan yang menyediakan area eksekusi yang aman dalam perangkat keras tervisualisasi dari sistem operasi utama dan aplikasi lainnya. Ini memastikan bahwa data dan kode yang dijalankan dalam enclave tetap aman bahkan jika operasi atau aplikasi lain terkompromi. Selanjutnya cara kerja arsitektur keamanan. Perlindungan yang pertama itu perlindungan, mengimplementasikan kontrol keamanan seperti firewall, antivirus, enkripsi data, dan kebijakan autentikasi untuk mencegah serangan dan mengurangi resiko. Kontrol yang kedua itu kontrol akses, memastikan bahwa hanya pengguna yang diotorisasi yang memiliki akses ke sumber daya sistem tertentu dengan menggunakan autentikasi dan otorisasi yang tepat. Yang terakhir ada deteksi ancaman, menganalisis lalu lintas jaringan dan aktivitas sistem untuk mendeteksi data dan tanda-tanda aktivitas mencurigakan atau serangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Andika Putra. Quantum computing, yaitu ada 5. Yang pertama itu kriptografi kuantum, menggunakan prinsip kuantum untuk menciptakan kunci enkripsi yang aman dan mengamankan komunikasi dari serangan kriptografi klasik atau kuantum. Jadi kriptografi kuantum itu ada contoh cara kerjanya, yaitu ada 2, superposisi kuantum, yaitu yang pertama superposisi. Superposisi kuantum computing memanfaatkan kemampuan qubit untuk berada dalam superposisi yang memungkinkan pembentukan kunci enkripsi yang lebih kuat. Dan yang kedua itu ada entanglement. Keterkaitan kuantum memungkinkan untuk distribusi kunci enkripsi yang tidak dapat diganggu atau disadap, karena gangguan pada satu qubit akan secara langsung mempengaruhi qubit lainnya, sehingga memungkinkan deteksi terhadap upaya penyadapan. Dan yang kedua itu ada analisis kriptografi. Penggunaan kemampuan komputasi kuantum untuk memecahkan algoritma kriptografi yang kuat secara klasik, seperti algoritma Shor untuk faktorisasi bilangan prima. Nah, ada contoh kerjanya, yaitu ada algoritma kuantum. Misalnya algoritma Shor dapat digunakan untuk memecahkan faktorisasi bilangan prima, yang merupakan dasar dari beberapa protokol kriptografi yang digunakan secara luas. Next. Dan yang ketiga, distribusi kunci kuantum, menggunakan prinsip kuantum untuk mendistribusikan kunci enkripsi yang tidak dapat diganggu atau disadap secara rahasia. Cara kerjanya prinsip uncertainty, dengan memanfaatkan prinsip ketidakpastian kuantum, pengiriman informasi kuantum dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap upaya penyadapan akan mengganggu keadaan kuantum dan dapat dideteksi. Yang keempat, verifikasi dan autentikasi, memanfaatkan sifat-sifat kuantum untuk memverifikasi, autentikasi, dan integritas data secara aman dan tidak dapat dipalsukan. Contoh kerjanya, keterkaitan kuantum, verifikasi, autentikasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan keterkaitan kuantum antara dua entitas yang membuatnya sulit untuk dipalsukan atau direplikasi tanpa terdeteksi. Yang kelima, yang terakhir, penyimpanan data yang aman, menggunakan prinsip-prinsip kuantum untuk menyimpan dan mengamankan data dengan cara yang tidak mudah dipalsukan atau diakses secara tidak sah. Cara kerjanya itu superposisi dan keterkaitan. Data disimpan dalam bentuk kuantum yang menggunakan sifat-sifat superposisi dan keterkaitan, sehingga setiap upaya akses tidak sah akan mengganggu keadaan kuantum dan dapat dideteksi. Next. Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertama, arsitektur keamanan. Yang pertama, ada kemapanan teknologi keamanan telah mencapai tingkat kedewasaan yang tinggi dengan standar keamanan yang mapan dan telah terbukti efektif dalam melindungi informasi sensitif. Keterpercayaan, arsitektur keamanan telah mengalami pengujian dan pengembangan selama bertahun-tahun, memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam melindungi data dari berbagai jenis serangan.
kita kekurangannya. Kekurangan yang pertama arsitektur keamanan rentan terhadap serangan kriptoanalisis. Meskipun telah terbukti efektif, arsitektur keamanan rentan terhadap serangan kriptoanalisis yang terus berkembang, terutama dengan kemunculan komputasi kuat dan teknik serangan baru. Yang kedua, keterbatasan dalam menanggapi teknologi baru. Arsitektur keamanan mungkin tidak selalu siap untuk menanggapi secara efektif ancaman yang muncul dari kemajuan teknologi baru seperti quantum computing yang memerlukan pendekatan keamanan yang berbeda dan inovatif. Yang kedua, kelebihan quantum computing. Yang pertama, ada keamanan lebih kuat. Algoritma kriptografi kuantum menawarkan tingkat keamanan lebih tinggi daripada metode klasik, karena didasarkan pada prinsip fisika kuantum yang sulit dipecahkan oleh komputer klasik. Yang kedua, pemrosesan lebih cepat. Quantum computing memungkinkan pemrosesan data jauh lebih cepat, meningkatkan efisiensi dalam memecahkan masalah keamanan kompleks. Kekurangan quantum computing. Kekurangan yang pertama, masih dalam pengembangan. Quantum computing masih dalam tahap awal pengembangan, memerlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut sebelum penerapan luas. Yang kedua, rentan terhadap ancaman baru. Kemajuan quantum computing bisa memunculkan ancaman baru terhadap keamanan informasi, termasuk serangan terhadap infrastruktur dan algoritma kriptografi kuantum. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Tadi kan menerangkan tentang kuantum ya. Saya ingin bertanya, apa tantangan utama dalam pengembangan komputer kuantum? Ulangi lagi. Apa tantangan utama dalam pengembangan komputer kuantum? Ya udah, tampung dulu ya. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Nur Rahman, kelas F23. Saya ingin bertanya, apa itu algoritma SWOT? Oke ya, bagian yang tadi yang Emil Alfian saya sudah mendapatkan jawabannya. Karena ini bagian quantum computing, jadi bagian saya. Jadi tadi kata Emil Alfian, apa tantangan utama dalam pengembangan komputer kuantum? Tantangan utamanya adalah meliputi menjaga kestabilan qubit, mengurangi kesalahan, dan membangun komputer kuantum yang dapat diandalkan dengan jumlah qubit yang cukup besar. Apakah cukup, Emil Alfian? Cukup. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Ananda Dwi Roman. Apa itu algoritma SWOT? Algoritma SWOT adalah algoritma untuk kuantum komputer yang berguna mencari faktor suatu bilangan yang sangat besar. Proses ini dapat memecahkan RSA public key crypto system yang paling umum digunakan. Mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.